Halo, Halo, ketemu lagi di Ruang Ruang Ngobrol. kali ini kita akan membahas bukan. Nah, Kalau bahas action figure harus banyak, Riz. bukan action figurnya Bukan ini ya? Yamato. Oh, Yamato. Tapi ada nanti bahasan Yamato ada. Yes. Ucusen kan Yamato. Bukan. Yamatonya Bukan nanti. itu. Nah, kali ini kita Oke. akan membahas apa? Adik. Adiknya ini. Adiknya Kamen Rider. Adiknya. Kemarin kan kita udah bahas ini nih. Yes. Kita udah bahas ini in-depth-nya ini. Nah, kali ini kita bahas adiknya. Walaupun Ya. terbitnya di ini apa? Seven Seven System ini lebih dulu ini, Mas. Oh, Iya. iya. Jadi Oke. kayaknya nggak banyak teman-teman yang tahu juga. Hmm. Yang ini kan langsung sold out tuh. Ya, betul. Tapi yang ini masih ready terus. Kayaknya nggak banyak teman-teman yang tahu. Iya, karena secara IP mungkin populer. Benar, secara Kamen Rider sih. Gitu. Ini kita bahas ini. Kembali. Nah. Sorry. Super Sentai, Ya. Himitsu Sentai, Go Ranger. Ranger. Dulu sih. Sampai perlu ada embel-embel ini, Mas. Ya, sebelum Power Ranger. Before Power Rangers there was Super Yes. Sentai. Nah, IP Super Sentai-nya terkenal, Nah, tapi Go Ranger-nya enggak. Gitu. Kalau Kamen Rider kan mau gimana pun juga namanya Kamen Rider. Gitu. Nah, jadi memang tapi Riz, aku tuh penasaran. Begitu dari beli kan foto terus langsung kirim ke aku teman-teman. Terus aku pikir apa aku salah ya dulu browsing Go Ranger. Ternyata tulisannya emang RENGER. Padahal dulu aku ingat banget Ranger. Sama makanya. Gitu. Jadi aku juga sekarang merasa semua di aneh. internet tuh ngubah jadi RENGR. Apakah Gitu. ini konspirasi? Tahu ya? Nggak tahu. Tapi apa ya, Riz? Menarik sih. Menarik. Menarik. Sebenarnya kenapa kalau kita bandingin kan, ketebalannya kan juga jauh berbeda. Jauh banget. Tapi harganya nggak jauh. Iya. Dan dia nggak ada halaman warna. Makanya kan mungkin teman-teman yang ngelihat juga merasa kurang worth gitu loh. Karena berapa nih? Lupa 300-an lah, 300. Ini 300-an, ini 520 apa ya? 520. Lupa. Sekarang 530 retailnya. Oke. 530 retailnya. Nah, kan harusnya tuh 2 kali lipat tuh. Nah, ini kan ini bisa 3 kali lipat nih. Ya hampir 3 kali lipat. Karena ini 800 halaman. Betul. Itu kita ngomongin minusnya dulu ya. Nah, secara fisik kalian yang udah nonton konten kita soal Kamen Rider sama. Yap. Wah, hardcover. Makanya nanti kita kayaknya nggak akan ngebuka lagi kayak karena secara fisik sama, gambarnya pun mirip. Ya cuma lebih ya namanya tahunnya beda. Ternyata ini tahun 75 bener. Gitu. Setelah kan. Jadi komiknya juga dibikin tahun 75 dan Ishinomori Shotaro itu membuat komik Kamen Rider dan Go Ranger itu memang dalam upaya pertama sebagai mangaka dia harus mewujudkan karya-karyanya dia dalam wujud komik meskipun ada serial tokusatsunya. Yang kedua memang untuk suplemen tokusatsunya gitu. Jadi sama persis kayak yang pas Kamen Rider gitu. Nah, kemudian uniknya dari komik ini adalah dia terbit dalam dua periode yang berbeda. Bukan 2 periode ya, 2 tipe cerita yang berbeda. Betul. Dia terbit di ada keterangannya kok. Nah, di Shonen Sunday. Nah, kemudian di Shogaku Gonensei. Yes. Shonen Sunday itu komik shonen standar. Nah, Shonen Sunday itu kan rumah untuk komik-komik. Dia kan shonen jamnya majalah sebelah gitu kasarnya. Shogaku kan. Okay. Nah, Shogaku Gonensei itu majalah bocah. Gonensei. Anak umur kelas 5. Nah, sebagaimana Doraemon juga terbit di beberapa majalah yang berbeda dengan cerita yang sama, tapi penekanan ceritanya berbeda. Go Ranger juga seperti itu. Go Ranger kalau sampean baca kan? Baca. Part pertama yang masih di Weekly Shonen Day itu kan berat ya. Ya, betul. Meskipun secara art sebenarnya lebih serius yang kedua. Gitu. Yang di Go Ranger. Ya. Kalau kita bandingin sama Spirit. Apa tuh? Sama ini, Kamen Rider klasik. Ya. Cara penceritaan Hongo dan Ichimonji itu kan berbeda. Persis kayak gini kan. Persis kayak gini, betul. Jadi oke, ini spoiler aja ya. Ya jelas spoiler lah. Maksudnya ya mungkin kalian nggak semuanya bisa dapetin ini, nggak tahu juga ya gitu. Tapi maksudnya
Ya dicoba aja dicari gitu. Tapi intinya adalah separuh ini sama persis. Jadi teman-teman ibaratnya komik ini tuh dibagi dua, separuh dari depan itu menceritakan origin. Bagaimana originnya, dan itu yang dari bilang tadi memang lebih dewasa ya. Artinya mekaniknya juga dijelaskan lebih detail. Berdarah, pembunuhannya segala macam gitu, sama ngumpulin anggota segala macam. Nah, yang kedua karena untuk bocah yang lebih kecil itu tingkat gore-nya tuh dikurangin, terus kemudian tiba-tiba detil-detil mekaniknya penjelasannya nggak terlalu detail, sama yang paling kerasa adalah Aka Ranger. Ya udah kita sebut Aka Ranger, aku lupa namanya siapa. Tapi si Aka Ranger ini tiba-tiba menjadi anggota terakhir yang direkrut, sementara 4 Ranger lainnya udah ada. Akaret, Mas. Bukan, Akareto itu Super Sentai Anniversary. Oh. Aka Renja, Ki Renja, Mido Renja. Ini gitu. Ya benar ya. Kalau Akareto kan ya benar. Nah, jadi perekrutannya itu yang paling kerasa, teman-teman. Kalau di Kamen Rider klasik kan Ichimonji lebih banyol, lebih komikal, lebih humoris daripada Hongo. Tapi kalau di sini memang perbedaannya yang paling menonjol tuh itu sebenarnya. Jadi secara cerita segala macam sih kurang lebih perjuangannya sama. Cuma monsternya beda, monster yang dihadapin berbeda. Lebih serius yang pertama ya, kayak dari yang pertama tadi. Lebih isunya di bawah. Ada isu yang di bawah. Yang kedua itu kayak lebih ya monster datang gitu. Ya aksi aja. Ya. Kalau ngomongin serunya seru yang kedua. Ya betul. Tapi kalau ngomongin isu, sebagaimana Shotaro Ishinomori kan selalu punya isu yang diomongin. Yang diangkat ya. Yang pertama jelas. Jadi kenapa kok dibundel kayak gini ya? Mungkin biar kita bisa ngelihat tuh dua sudut pandang. Satu sudut pandang Shotaro Ishinomori, satu sudut pandang market. Betul. Karena bagaimanapun Super Sentai, Kamen Rider marketnya bocah. Tapi Shotaro Ishinomori sebagai seorang kreator, dia punya keresahan yang ingin sebetulnya tuh isunya nggak kalah berat loh. Iya betul. Sebetulnya tuh maksudnya Ishinomori kan ini tuh sebenarnya kayak gini gitu. Tapi kalau kalian nggak cocok ya nonton tokusatsunya nggak apa-apa gitu misalnya. Dan menariknya Riz, kalau di serial tokusatsunya tuh 5-5-nya dari Go Ranger ini perfect ya. Maksudnya sebagai individu gitu. Kalau di sini kan khas tipikal tim dari Ishinomori Shotaro. Kalau teman-teman ngelihat Cyborg 009 tuh maksudnya di sini tuh ada yang Mido Ranger atau yang hijau tuh orangnya kecil gitu. Terus kemudian Ki Ranger tuh emang gendut banget, makannya banyak banget. Meskipun di tokusatsunya juga gendut, tapi kan nggak selebay ini gitu. Jadi memang menarik sih. Khas beliau banget. Iya. Nah, pertanyaannya kemudian apakah ini wajib koleksi atau enggak? Kalau kalian sudah punya ini, menurutku lebih pas juga kalau punya ini. Iya betul. Pengarangnya sama-sama ada tokusatsunya, sama-sama generasi awal. Isu yang diusung berbeda, tapi keresahannya terhadap geopolitik dunia itu bener-bener kerasa banget. Iya, betul. Dan kemudian juga uniknya dari sini adalah kita bisa ngelihat dua tipe penceritaan Ishinomori yang satunya adalah market oriented dan yang satunya adalah idealismenya dia. Itu kita kalau aku sebagai fans tuh bacanya senang banget. Senang banget. Karena bisa ngelihat dua gambarnya juga cukup berbeda gitu. Jadi yang lucu itu ini. Aku kebetulan pas banget ya. Bukanya ya. Ini loh. Mekaniknya ini loh. Jadi mereka punya jet ini loh. Kan sama kayak di Kamen Rider tuh. Ada kan di terakhir gitu. Kalau di tokusatsunya kan juga ada terbang gitu. Kalau ini aku guyonnya Dindoti kan. Iya. Karena dari pantat dari belakang lah gitu. Nah, terus sama ini Riz, sekali lagi karena sama-sama Shotaro Ishinomori, maka mekanismenya yang ditonjolkan adalah suit-nya. Gitu loh. Kamen Rider Kamen Rider kan juga suit dan helm ya. Kalau Go Ranger kan juga sama teman-teman. Dan ini benar-benar dijelaskan adalah kita tanpa suit ngangkat barbel aja beratnya minta ampun, tapi dengan suit itu kayak ringan banget gitu. Jadi di helmnya dibuka ada komponen-komponen kelistrikan yang itu kemudian nanti terhubung sama bahkan psikologis pemakainya itu gitu. Dijelaskan di part pertama yang gitu. Jadi intinya teman-teman, suitnya ini aku tertarik banget, makanya aku ngomongin suitnya itu. Kalau kata si Aurenja itu kalau di tokusatsunya yang jadi adalah yang jadi Fitri. Siapa sih namanya? Hiroshi. Oh ya. Hiroshi Fujiyama. Bukan Hiroshi.
Pokoknya Fitri. Miyauchi. Hiroshi Miyauchi itu aku nggak hafal. Diem, sombong, cool tapi pinter gitu, dan dia menjelaskan kenapa sih kita pakai yang hijau kan, nanya yang hijau kan yang kecil yang lucu lah gitu. Nanya kenapa sih kita jadi yang IQ-nya paling tinggi. Ya, karena teka-teki terus. Oh, hijau kan sama kayak warna Riddler. Dia ngasih teka-teki terus di sini. Gitu. Jadi kenapa sih kita bisa punya kekuatan berlebih gini? Terus dia bilang ini tuh suitnya dirancang sama kayak kita manusia merespon keadaan bahaya. Pernah nggak dengar atau lihat keadaan di mana ada sebuah rumah kebakaran, terus ada ibu-ibu ngangkut lemari sendiri, ngeluarin ini itu, karena keadaannya tuh mengharuskan dia melakukan itu dengan semua potensi kekuatannya. Nah, suitnya ini mengeluarkan semua potensi itu tanpa ada keadaan apapun gitu. Jadi memang menarik banget. Ya. Gitu. Karena udah azan kita berhenti dulu. Oke, ini azan dan kayaknya udah dulu. Ya kayaknya kita sudahin dulu sih. Kayaknya memang nggak terlalu banyak yang bisa dibahas. Tadi semua udah dari yang omongin. Rekomen. Rekomen deh buat. Oke, thank you teman-teman. Ya, sampai ketemu di obrolan selanjutnya. Thank you.